Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali memuji kepada Allah Azza wa Jalla yang telah menghidupkan kita setelah mematikan kita. Terlebih khusus menghidupkan kita di atas ketaatan kepadanya. Di pertemuan kali ini kita melanjutkan dari faedah-faedah keimanan dari beberapa jenis hukum yang kita bisa mengambil faedah di dalamnya dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama tentang faedah kewajiban untuk taat kepada orang tua walaupun orang tua kita dalam keadaan kafir. Wujubut ta'ala 'ala al-walid law kana kafira. Jadi kewajiban untuk taat kepada orang tua walaupun di atas kekafiran. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau tetap berbuat baik kepada orang tuanya padahal orang tuanya di atas kekafiran. Namun ketaatan kepada orang tua terikat. Intinya ketaatan kepada orang tua dan selain orang tua kepada makhluk itu terikat. Selama perintah dari orang tua itu bukan maksiat kepada Allah. Karena kaidah mengatakan la ta'ata lil makhluk bi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dengan di atas kemaksiatan pencipta makhluk. Jadi selama perintah dari orang tua walaupun itu kafir dan tidak di atas kemaksiatan kepada Allah, maka wajib ditaati dari perkara-perkara dunia. Dari perkara-perkara dunia. Ini yang harus untuk kita pahami dari kaidah yang pertama yang mengambil hukum dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan yang kedua yang perlu untuk kita pahami dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, annal huda hudallahi wahdah, bahwasanya hidayah itu milik Allah semata. Jadi hidayah di sini perlu kita pahami ada 3 jenis yang diriwayatkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi rahimallahu taala. Jadi ada hidayah berupa kita melihat orang-orang melakukan ketaatan, kemudian hati kita senang. Itu hidayah. Kita lihat masjid, kita mendengar kebaikan tidak gelisah, itu hidayah. Tapi untuk kita mau melakukan hal yang semisal, itu hidayah lain. Sebagaimana Bapak Nabi Ibrahim. Dan orang menyampaikan kebaikan, itu juga hidayah. Jadi ada namanya hidayatul irsyad, wal bayan, kemudian hidayatul taufik. Hidayah kita di atas petunjuk seperti begini. Kita dikabarkan tentang kebaikan itu hidayah. Mendengarkan kebaikan hidayah. Tapi mengikuti apa yang kita dengarkan, memahami yang kita dengarkan, kemudian mengikutinya dalam amalan, itu hidayah di tangan Allah semata. Adapun para mubalik, para da'i, para nabi, itu cuma memiliki hidayah pengabaran, hidayah pengajakan. Adapun hidayah ketundukan hati dan beramal di atasnya itu milik Allah semata. Para nabi tidak memilikinya. Maka dari itu di antara para nabi sampai ayahnya, ada juga yang anaknya yang setelah kita kisahkan dari kisah Nabi Nuh, itu tidak bisa dia ajak disebabkan hidayah untuk tunduk, itu milik Allah semata. Ini yang harus kita pahami, bahwasanya kunci atau tugas seorang dai hanyalah mengajak. Adapun tunduk dari ajakan itu setelah Allah tundukkan hati seorang hamba. Ini yang kedua dari pelajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian pelajaran yang paling penting yang untuk kita berbekal pada subuh kali ini, yaitu al-ittija'u ila Allah wa thiqatu bihi bid-du'a fi mulazimatil halal, fil mulasal halat. Jadi ini yang paling penting untuk kita mengambil faedah dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Hendaknya kita selalu yakin terhadap segala perintah Allah, bahwa mendapatkan kebaikan
Dan hendaknya kita selalu yakin ketika Allah melarang sesuatu berarti kita dihindarkan dari mudarat. Itu harus menjadi keyakinan kita. Dan hendaknya di setiap keadaan kita berdoa, senantiasa berdoa kepada Allah. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika ia mau dimasukkan ke dalam api, ketika dia sudah dilemparkan dari manjanik, apa yang beliau lakukan? Beliau berdoa, hasbunallah wa ni'mal wakil. Hanyalah Allah menjadi penolongku dan dialah sebaik-baik penolong. Kemudian Nabi Ibrahim ketika meninggalkan anaknya di kota Mekah, yang tidak ada pepohonan, tidak ada rumah, tidak ada manusia, tidak ada makanan dan minuman, apa yang beliau lakukan? Beliau mendoakan agar diberikan tempat yang aman, yang keamanannya hingga hari ini tempat yang paling aman di dunia adalah dua kota ini, kota Mekah dan Madinah. Maka dari itu ketika kita melihat kekurangan dari pelecehan seksual, kurangnya orang yang dipenjara, kurangnya kemaksiatan-kemaksiatan, pelanggaran-pelanggaran hukum, itu cuma ada di dua kota ini. Selain daripada itu kerusakannya melonjak. Tentara yang manusia-manusia yang dipenjara sangat banyak. Manusia yang terbunuh, yang diperkosa dan selainnya, itu lebih kecil jumlah yang ada di dua kota ini, karena diberikan keamanan, keberkahan dari doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Inti pelajaran yang kita ambil pelajaran di dalam kajian subuh ini yang paling utama adalah hendaknya kita senantiasa berdoa kepada Allah dalam segala keadaan, khususnya dalam keadaan sempit. Jangan kita pergi ke tempat dukun-dukun. Sebagaimana sebagian manusia ketika dunia menghempitnya, maka dia pergi ke orang pintar, tanda kutip, padahal dia orang bodoh. Ini yang banyak dilakukan oleh manusia, yang harusnya setiap ada masalah hendaknya kita melakukan solat. Sebagaimana Sarah, ketika Fir'aun ingin menjamahnya, ingin melecehkannya, dia cukup solat kemudian berdoa. Karena solat itu adalah doa, maka solat adalah senjatanya seorang mukmin. Itu adalah mi'rajnya orang-orang yang memiliki iman. Kalau seseorang solat, berarti seseorang menghadapkan masalahnya kepada Allah. Kalau Allah yang sudah kita berikan masalah kepada Allah, wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, menyerahkan segala urusannya hanya kepada Allah semata, fahuwa hasbuh, maka dia pasti akan tercukupkan. Ini yang harus untuk kita mengambil pelajaran di subuh kali ini tentang dari kisah Nabi Ibrahim yang paling utama. Hendaknya kita senantiasa memberikan segala masalah kita. Masalah apa saja? Anak kita yang susah terurus, harta kita yang sempit, banyaknya kesempitan, tidak sampai kepada kelapangan, gelapnya kehidupan, pedisnya ekonomi dan segala masalah, hendaknya kita berikan kepada Allah. Kemudian kita bertawakal kepadanya dengan memohon kepadanya agar kita diberikan kelapangan. Ini yang bisa kita berikan untuk mengambil faedah dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sekali lagi kita ingatkan, faedah-faedah di subuh kali ini adalah bahwasanya hidayah milik Allah semata. Yang kedua, hendaknya kita tetap berbuat baik kepada orang tua walaupun dalam keadaan orang tua kita kafir, dengan syarat bukan di atas kemaksiatan kepada Allah. Kemudian yang ketiga, hendaknya kita senantiasa memberikan segala urusan kita kepada Allah. Dan yang keempat, hendaknya kita senantiasa berdoa kepada Allah, khususnya dalam keadaan hal-hal yang mengencangkan jiwa atau dalam keadaan sempit, dan begitu pula dalam keadaan lapang. Ini semoga bermanfaat dari 4 faedah yang bisa kita petik dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. InsyaAllah di pertemuan besok kita akan melanjutkan dari kisah Nabi Lut. Sebenarnya dia sekisah dengan Nabi Ibrahim, namun kita mau memisahkannya karena dia Nabi khusus juga yang diutus oleh kaum Sodom. Ini yang bisa kita berikan. Subhanallah hamdik, syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.